Halo, selamat sore Miss Ellen. Selamat sore Lina dan semuanya, apa kabar? Baik, Miss Ellen juga baik ya kabarnya ya? Sehat, baik selalu. Oke, Miss Ellen lagi di mana nih posisinya nih? Lagi WFH aja sih. Oh, WFH. Oke deh, kalau gitu kita sama-sama WFH, tapi tetap semangat ya Miss ya sore hari ini nih. Karena saya udah ada beberapa pertanyaan gitu loh Miss seputar saham yang pastinya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga kita semua di sini gitu. Mengenai pertumbuhan investor retail di 2020. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu kan ya Miss ya, di tahun 2020 kemarin itu merupakan yang terbesar dalam sejarah gitu ya. Nah, selama tahun 2020 kemarin sendiri itu pertumbuhannya kalau saya tidak salah itu sekitar 48,8%. Nah, sebetulnya penasaran nih, apa sih dampak dari pertumbuhan ini terhadap kondisi pasar saham di Indonesia, Miss Ellen? Ya, menarik sekali ya. Jadi apa yang mendorong pertumbuhan jumlah investor pasar saham di Indonesia, dan sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika dan di seluruh dunia juga. Yang pertama adalah karena pandemi COVID-19 memaksa orang untuk WFH dan mungkin jadi gabut gitu ya, dan mereka mencari alternatif untuk bisa dapetin penghasilan tambahan gitu. Mereka punya lebih banyak waktu. Yang kedua adalah karena stimulus sebenarnya. Memasuki masa pandemi di 2020 kemarin, sejak bulan Maret itu stimulus sangat besar sekali digelontorkan ya. Jadi demikian pula dengan suku bunga diturunkan sangat rendah baik di Indonesia maupun di US. Kebijakan moneter dan fiskal ini yang mendorong pasar saham sebenarnya tumbuh sangat signifikan. Sebenarnya bukan cuma pasar saham, tapi juga pasar cryptocurrency pun kena dampak positif juga. Mengapa? Karena uang likuiditas itu atau jumlah uang yang beredar itu menjadi sangat banyak gitu. Harapannya sebenarnya pemerintah berharap dan juga bank sentral berharap dengan adanya uang yang beredar banyak ini digunakan untuk kebutuhan untuk ekonomi, untuk perputaran ekonomi, tapi kenyataannya malah digunakan untuk investasi. Maka dari itu karena inflasi sudah cukup tinggi, kemarin dilakukan mulai dilakukan tapering bertahap atau stimulus dikurangi secara bertahap oleh The Fed. Nah, dampaknya apa ke pasar saham baik di Indonesia maupun di luar negeri? Dampaknya jelas sekali bahwa pasar saham di tahun 2020 sempat naik sangat signifikan dan di tahun 2021 itu agak kering gitu ya, jadi agak stagnan, kemudian mulai naik di Oktober kemarin gitu. Jadi dampaknya yang kedua adalah investor retail lebih mendominasi dibandingkan dengan investor institusi atau investor besar, sehingga dampak ke pergerakan harga saham adalah pasar saham lebih choppy. Jadi lebih banyak naik turunnya volatilitasnya ya. Jadi lebih banyak untuk tradingnya dibandingkan untuk nge-hold. Nah, itu yang terjadi sepanjang masa pandemi kemarin. Karena investor besar atau smart money itu mereka dulu belum mau masuk ke pasar saham terutama di Indonesia karena dianggap masih sangat berisiko. Mereka masuknya ke China dan juga ke Amerika dan Eropa yang dianggap udah recover duluan. Tapi kondisi sekarang berbalik. Di China perekonomian udah mulai melambat, udah mulai slow down. Sekarang investor-investor dari asing atau foreign investor mereka mulai melihat bahwa negara berkembang termasuk salah satunya Indonesia ini sudah mulai masuk masa early recovery, sudah mulai mengalami pemulihan ya. Jadi ketika indeks PMI manufaktur China itu turun, Indonesia malah justru mulai naik setelah PPKM kemarin. Terus kemudian inflasi China turun, di Indonesia justru malah mulai naik. Demikian pula di Amerika agak-agak slow down, Indonesia mulai naik gitu. Jadi disinilah penyebab dari awal Oktober kemarin itu saham-saham blue chip atau berkapitalisasi besar seperti contohnya bank-bank besar BCA, BMRI, BBNI, BBRI, dan kemudian saham-saham termasuk Astra International juga ya, dan kemudian juga saham-saham consumer good itu yang blue chip udah mulai bangkit. Nah, beberapa hari kemarin pasar saham tuh agak turun lagi karena mengantisipasi pengumuman tentang tapering. Tapi sebenarnya turunnya juga nggak terlalu signifikan gimana, karena tapering itu sudah
terantisipasi, udah diperkirakan oleh banyak investor besar. Nah, jadi saat ini kondisinya gimana? Kondisinya meskipun jumlah investor naik, meskipun jumlah investor retail naik, sekarang sudah diimbangi dengan investor besar, smart money. Smart money atau foreign investor itu juga masuk ke Indonesia, sehingga pasar saham nggak terlalu choppy, nggak terlalu volatile lagi. Ya, jadi secara likuiditas memang lebih bagus, kemudian secara tren harga sahamnya juga akan jadi lebih stabil, nggak terlalu labil. Kalau waktu di awal 2021 kemarin itu benar-benar yang menguasai retail dan institusinya kayak nggak mau masuk gitu, itu dampaknya pasar sahamnya tuh benar-benar choppy banget, jadi volatile sekali, susah diikuti untuk teman-teman yang pemula. Tapi sekarang sudah membaik, polanya tuh sudah mulai bisa dibaca. Oke, berarti ternyata emang betul ya, Miss Ellen, kalau habis hujan pasti ada pelangi gitu ya, pasti ada karena si WFH ini, jadi kita semua tuh jadi makin lebih banyak orang yang pengen tahu gitu ya tentang saham, dan jadi ujung-ujungnya ikutan juga gitu ya, Miss Ellen ya. Nah, tapi nih, karena sekarang memang semakin banyak ya yang aware terhadap investasi pasar saham, tapi juga makin banyak nih, Miss Ellen, yang oknum-oknum gitu ya yang menawarkan investasi berlatar belakang pasar modal, tapi ujung-ujungnya tuh penipuan gitu. Nah, itu tipsnya sendiri tuh gimana sih, Miss, supaya kita semua ini nggak terjebak dalam skema penipuan berkedok pasar saham? Betul sekali, sebenarnya banyak sekali sekarang ya penipuan, bahkan nama saya, nama Mtrade pun juga dipakai gitu untuk apa ya, kebanyakan mereka bikin grup-grup discussion Telegram, titip dana, terus kemudian ada lagi robot trading gitu. Sebenarnya problemnya bukan pada masalah robot tradingnya akurat atau nggak akurat, tapi saya lihat kata robot trading ini seringkali digunakan sebagai kedok aja lah, sebagai judul aja. Nah, untuk mengantisipasi scam atau investasi bodong, ciri-cirinya sebenarnya gampang banget. Yang pertama, pasti mereka akan janjikan return. Mereka akan janjikan return tetap, dan itu udah ngelanggar banget aturan dari regulator, baik dari OJK maupun dari Bapepti itu sendiri. Kalau pasar modal di bawah OJK, sedangkan kalau cryptocurrency dan forex itu di bawah Bapepti gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu supaya nggak terjebak investasi bodong adalah hati-hati sekali dengan yang menawarkan return tetap. Logikanya ketika kita investasi saham, ketika kita trading kripto atau trading forex, itu nggak ada sesuatu yang namanya kepastian. Indecision is a friend buat seorang trader dan juga seorang investor. Maka dari itu kita harus belajar manajemen resiko. Kalau sampai ada kepastian, itu kepastian profit, dijanjiin profit berapa persen dalam berapa lama, itu udah tanda scam yang nomor satu. Kemudian tanda scam yang nomor dua adalah skema member get member atau MLM ya. Jadi member get member atau MLM ini, jadi kalau kita perhatikan katanya cuan dari trading, tapi sebenarnya bukan. Uang yang dikasih itu adalah uang dari member lain yang diputar terus. Nah, jadi kalau kayak gitu udah ciri-ciri utama investasi bodong sebenarnya. Mungkin ada beberapa teman yang bilang, aku untung kok. Ya, mungkin di awal-awal untung. Tapi kita mendengar, saya mungkin nggak perlu sebutkan nama, karena sudah terpublikasi juga. Hati-hati, nanti yang ikut belakangan, nanti tahu-tahu teman-teman nggak bisa tarik duitnya atau apa, terus tiba-tiba kena margin call, tiba-tiba investasinya turun atau hilang, dan mereka akan mengatakan bahwa, oh ini bagian dari resiko investasi. Mau apa? Jadi kalau dibilang bagian dari risiko investasi, karena mereka juga tahu, mereka juga pintar bahwa investasi trading baik saham forex itu ada fluktuasinya. Jadi kalau istilah kata tuh turun, memang ada naik turun itu wajar. Nah tapi nggak kayak gitu juga kalau mau dimanfaatkan gitu. Kalau pasar saham sebenarnya nggak bisa dimainin secara chartnya itu dibikin chart berbeda, nggak bisa. Tapi kalau forex saya sering kali mendengar bahwa kok chartnya tuh beda dengan chart yang lain kayak gitu. Jadi be very careful. Nomor satu dijanjiin return tetap, yang kedua skema MLM. Oke, jadi ternyata cukup dua itu sebenarnya ya, Miss ya, ciri-ciri yang bodong gitu ya. Yang pertama yang yang menjanji-janjikan gitu akan returnnya tetap, padahal kalau kita tahu fluktuatif sebenarnya ya kalau untuk saham sendiri. Dan yang kedua yang sifatnya MLM gitu ya. Dari kedua itu ternyata loh Bapak Ibu ciri-cirinya. Mungkin bukan MLM sendiri ya, tapi dengan investasi uang dengan cara member get member. Tapi maaf, saya tadi ralat bukan MLM-nya gitu.
Oke, yang sifatnya member get member ya, kita garis bawahi di sini. Oke, kalau gitu Miss Ellen, industri apa aja sih sebenarnya yang berkembang sama pandemi? Karena kan kita tahu ya, kita nih udah hampir 2 tahun nih melalui pandemi ini, dan kebiasaan kita juga otomatis berubah mengikuti, dan sekarang ini bahkan kita lagi menuju kenormalan baru. Nah, dari pandemi ini, dinamika di pasar saham yang terjadi tuh apa aja sih yang bisa kita pelajari? Dan pastinya nggak cuma semuanya turun, pasti ada kan ya yang bangkit justru di masa pandemi ini. Nah, kita mau tahu nih Miss Ellen, itu apa aja industrinya? Ya, jadi kita mesti fleksibel. Jadi sebagai seorang trader dan investor tuh nggak boleh di benak kita tuh dicap, saya trader, saya pakai strategi ini, pokoknya harus strategi ini, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap strategi itu akan bekerja dengan baik sesuai dengan timingnya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, ketika pandemi, itu saham-saham old economy, seperti contohnya perbankan konvensional, 4 perbankan besar BMRI, BBCA, BBRI, BBNI itu diam. Perusahaan-perusahaan besar seperti contohnya Astra International dan juga consumer good itu nggak terlalu banyak fluktuasi atau diem aja. Tapi perusahaan-perusahaan bank digital yang kecil-kecil, terus kemudian perusahaan teknologi waktu itu benar-benar rally terus. Nah, waktu itu kayak ada dua kubu di capital market. Ada yang bilang si growth investor yang fokusnya pada perusahaan yang berkembang, terus berkembang, bilang, wah perusahaan yang udah jadul, old economy itu udah nggak layak untuk dibeli lagi gitu, nggak bagus tuh, nggak naik-naik gitu. Saya cuma dalam hati berkata bahwa it's all about timing, akan tiba waktunya. Dan ternyata betul, ketika COVID-19 sudah membaik, maka perusahaan old economy ini gantian naik. Jadi pelajaran terpentingnya adalah bagaimana kita memahami setiap strategi dan fleksibel menerapkannya sesuai dengan timingnya. Demikian juga itu tadi baru bicara tentang investor. Bicara tentang trader. Trader ada yang menggunakan strategi trend following atau ngikutin tren naik selama beberapa bulan. Kemudian ada juga strategi swing trading yang memanfaatkan tren harian atau beberapa hari. Jadi beli hari ini, mungkin beberapa hari lagi ada tanda reversal, dari candle, technical analysis, jual. Ada juga yang scalping. Scalping itu intraday trading. Nah, saya sih sebenarnya nggak menyarankan untuk scalping ya, karena capek banget di situ juga. Nah, beberapa trader yang tadinya sempat berhasil di tahun-tahun sebelumnya dengan strategi trend following, kadang-kadang nggak mau fleksibel. Mikirnya adalah, wah aku harus pakai strategi ini. Dan beli breakout terus ketika di bulan Januari sampai Mei 2021 kemarin, itu benar-benar susah sekali. Ketika habis beli breakout, jatuh lagi. Beli breakout, jatuh lagi. Itu yang saya sebut tadi, marketnya sangat choppy, sangat volatile karena retail yang menguasai gitu. Nah, jadi nggak ada kekuatan untuk naik lebih jauh. Nah, pada masa seperti itu, sebenarnya strategi yang diterapkan cocoknya bukan strategi trend following, tapi strategi swing trading. Nah, ketika market sudah mulai recover seperti saat ini, ada beberapa saham yang sudah mulai breakout dan secara volume transaksi sudah bagus, baru mulai cocok untuk digunakan strategi trend following. Kira-kira seperti itu. Jadi, prinsip pentingnya adalah bagaimana kita lebih fleksibel dalam memilih strategi sesuai dengan timing gitu. Oke, berarti pandemi ini lebih mengajarkan kita gitu ya untuk bersabar, memahami timingnya, dan mengatur strateginya bisa lebih lagi ya, supaya tidak ada salah-salah dan malah jadi di kitanya jadi menurun atau gimana gitu ya Miss ya. Berarti intinya emang WFH atau pandemi ini mengajarkan kita untuk bersabar dan untuk mengatur lagi strateginya gitu. Dan ini Miss Ellen, seperti yang kita tahu nih, saham blue chip pun sebenarnya terdampak gitu ya Miss ya di tahun 2020. Ini gimana nih Miss Ellen, cara kita untuk membangun portofolio yang bisa tahan di berbagai kondisi? Iya, jadi saham blue chip terdampak di tahun 2020. Sekarang sudah banyak yang recover. Perbankan besar udah recover semuanya. Seperti contohnya BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BBNI. Kalau ditanya valuasinya sudah
fair value, bahkan BCA itu udah sangat premium gitu. Meskipun ada koreksi beberapa hari terakhir sempat turun, tapi valuasinya udah premium. Nah sekarang kita lihat apa yang belum recover untuk investasi jangka panjang. Mungkin teman-teman di sini punya kelebihan uang yang kalau ditaruh di deposito kayaknya growth-nya kecil banget, bunganya kecil, terus bingung mau ditaruh di mana, mau beli apakah, pastinya selain beli BMW ya, ini mau diinvestasikan kemana gitu. Nah saya kalau boleh disclaimer juga ya teman-teman ya, pasti ada fluktuasi jangka pendek, tapi kalau saya boleh kasih pendapat, saya menyarankan lebih ke perusahaan consumer goods saat ini. Seperti contohnya ICBP, Indofood CBP, Sukses Makmur, terus kemudian Indofood sendiri ya, INDF, terus kemudian ada Unilever, HMSP, dan juga GGRM. Disclaimer juga di sini teman-teman, termasuk juga Astra International. Astra valuasinya udah fair value, tapi masih ada upside untuk jangka panjang gitu. Jadi masih bisa naik untuk jangka panjang. Nah, sedangkan untuk saham-saham consumer good sendiri, seperti contohnya ICBP dan Indofood, ini valuasi diskonnya itu sangat luar biasa sekali. Diskon valuasinya sekitar 40-50%. Dihitung dari mana? Dari rata-rata PE ratio selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi itu ada kita jelaskan juga di event Mtrade pekan lalu. Ya, jadi teman-teman download aja aplikasi Mtrade kalau mau ngikutin hari Sabtu jam 10 nanti kita akan ajarin lagi untuk analisisnya gitu, gratis semuanya. Nah, terus untuk HMSP sendiri saat ini tuh valuasinya diskon 70% dibandingkan dengan rata-rata PE ratio-nya dalam 5 tahun terakhir gitu. Demikian pula dengan GGRM, tapi HMSP masih jauh lebih terdiskon. Unilever pun valuasinya tuh juga diskon banyak. Mungkin teman-teman bilang, wah PBV-nya tinggi. Kita nggak ngelihat dari angka secara absolut gitu, tapi kita melihatnya dari historikalnya. Nah, untuk PE ratio Unilever sendiri kalau dibandingkan dengan saham-saham di sektor lain mungkin kelihatan masih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan historikalnya, selama beberapa tahun kemarin itu udah kayak perosotan turun gitu. Dan sekarang rata-rata sekarang valuasinya itu udah di bawah rata-rata, bahkan di bawah standar deviasi -1. Ini rata-rata, ini standar deviasi -1, ini deviasi +1. Ini udah di bawah standar deviasi -1. Jadi untuk perusahaan-perusahaan consumer good jika ingin dibeli dengan rentang waktu time horizon hold-nya lebih dari setahun, sekarang merupakan momen yang bagus dan momen yang cukup langka. Karena kesempatan untuk trading bisa keluar tiap hari, tapi kalau kesempatan untuk investasi dapat saham bagus, valuasi sangat murah seperti ini biasanya muncul sekitar 5-10 tahun sekali gitu. Wah, oke Bapak Ibu, jadi kita semua udah tahu nih ya kira-kira yang oke apa nih dan yang masih bahkan berkembang gitu ya di pandemi itu apa. Nah, jadi nggak salah-salah pilih lagi nih Bapak Ibu untuk kedepannya. Lalu, Miss Ellen kita lanjut ya. Ini ngomongin soal isu tapering di Amerika yang sangat hangat diperbincangkan. Tadi juga Miss Ellen sempat mention sedikit tentang hal itu. Lalu bagaimana nih Miss dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia? Apa ini menjadi momentum baik untuk kita koleksi atau malah bahkan sebaliknya gitu? Ya, kalau bicara tentang tapering sendiri ya, kekhawatiran tentang tapering itu sebenarnya udah discounted atau udah terantisipasi dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi istilah kata tuh sebelum dia benar-benar bersin itu udah ada tanda-tandanya gitu. Nah, jadi kemarin ketika ada pengumuman tapering baru aja kemarin ini dari The Fed, mereka akan memutuskan untuk mengurangi pembelian obligasi pada mulai bulan November ini nggak terlalu berdampak signifikan ke market. Ya, jadi IHSG sempat naik di 2 pekan pertama bulan Oktober, kemudian ada koreksinya pun normal. Mungkin kalau saya bisa kasih lihat secara technical chart IHSG, saya izin untuk share screen ya. Ya,
Jadi ini adalah chart IHSG, ini adalah angka tertinggi di 2021 bulan Januari. Angka ini merupakan angka yang cukup sakral karena di sini banyak para nyangkuters di saham kemudian turun nyangkut, dan kemudian ketika balik ke angka IHSG 6480 ini beberapa orang mulai unload, kurangin muatannya, jualan, dan ketika dia berhasil breakout naik dari angka 6480 ini menunjukkan bahwa yang masuk di sini tuh bukan cuma retail, tapi kekuatannya besar, ini investor institusi yang masuk, termasuk juga investor asing. Nah kemarin ketika udah turun selama 2 minggu, ini mengantisipasi tapering sebenarnya. Setelah keluar pengumuman tapering, justru malah kemarin IHSG naik gitu. Nah sekarang karena udah ketinggian juga, IHSG akan cenderung sideways, akan cenderung stagnan dulu. Tapi harapannya ke depan gimana? Di bulan November, Desember, dan Januari ini perkiraan saya masih akan naik. Dan secara historikal, selama 10 tahun berturut IHSG itu selama bulan Desember itu selalu naik, jadi selalu ditutup naik. Bulan Desember merupakan bulan yang bagus, November juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kesempatan untuk berinvestasi sih mungkin ya cocok untuk masuk di bulan ini. Kalau teman-teman belum tahu tentang analisis teknikal, lebih baik investasi jangka panjang dulu. Saham-sahamnya tadi juga sudah beberapa saya sebutkan. Kalau mau belajar analisis teknikal sih saya ada sharing tentang market setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam tuh, follow aja Instagram saya @ellenme_official gitu. Jadi ya bisa belajar gratis gitu. Sama besok hari Sabtu jam 10 pagi download aja aplikasi Mtrade-nya, klik banner acara gitu. Jadi teman-teman bisa belajar secara gratis gitu. Oke, jadi untuk isu tapering di Amerika sendiri sebenarnya sudah diantisipasi gitu ya Miss Ellen ya. Dan tadi juga sudah di-share untuk 3 bulan ke depan yang akan naik tuh apa Bapak Ibu. Jadi dan untuk yang lengkapnya lagi bisa langsung aja cek di Instagramnya Miss Ellen karena nanti akan berbagi informasi juga gitu ya Miss Ellen ya. Oke, Miss Ellen, karena tadi aku udah bawel banget nih ya nanya-nanyain. Sekarang gantian nih Miss Ellen, Bapak Ibu di sini juga penasaran. Langsung aja kita ke Q&A dari para peserta ya Miss Ellen ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Lizette. Pertanyaannya adalah, apa sih poin-poin penting yang perlu kita tahu sebagai orang awam yang baru mulai invest? Ya, poin penting banget yang pertama adalah kesadaran akan adanya risiko, manajemen risiko. Ya, jadi manajemen risiko ini kalau saya boleh translate menjadi beberapa key action penting adalah yang pertama, jangan bosan kalau saya bilang start dari uang dingin. Kemudian dari uang dingin ini pun bukan semua uang dingin diceburin ke pasar saham ataupun cryptocurrency. Yang mesti disadari di sini adalah uang di mana kita siap dengan resikonya. Bahasa to the point-nya adalah kalau sampai uang ini hilang sekalipun kita nggak sakit hati, nggak akan mengganggu kualitas hidup kita, nggak akan bikin kita nggak bisa tidur atau nggak nyaman atau stres. Intinya semakin kita ringan terhadap uang ini, merasa ringan terhadap uang ini, itu pengambilan keputusan akan jadi jauh lebih baik karena pasti jadi objektif, emosinya nggak terlalu main. Kemudian yang kedua, cara manajemen risiko kedua adalah dengan menentukan berapa banyak jumlah saham atau jumlah kripto yang kita punya, ya. Jadi sama kalau cryptocurrency juga, misalkan 5 sampai 10, ya. Jadi kalau bisa jangan kurang dari 5, jangan lebih dari 10. Kurang dari 5 terlalu terkonsentrasi. Kalau untung terlalu besar, untung besar, sekali untung besar bisa besar, tapi kalau rugi, sekali rugi itu bisa besar juga, teman-teman nggak akan siap dengan risikonya. Misalkan kita bagi jadi 5 saham. Berarti satu saham sekitaran 20% dari total portfolio. Misalkan mulai dengan uang 1M. Berarti satu saham itu sekitaran 200 juta ya. Siap nggak kalau misalkan rugi 5% dari 200 juta? 5% dari 200 juta itu berarti 10 juta. Waduh, aku nggak siap nih. Berarti jangan pakai 20%, pakai angka 10%. Berarti maksimal 10 saham dari total portfolio, dan nggak harus kuota 10 saham itu langsung dihabisin, langsung dipakai semua, nggak harus. Nah, jadi misalkan pakai modal 1M, satu saham misalkan 100 juta gitu. 100 juta
Nah, ketika mau beli saham ternyata harganya udah agak naik, pakai dulu 50 jutanya atau 5%-nya. Pas dia agak-agak turun dikit, nambah lagi 50 juta atau 5%-nya lagi. Nah, dari sini nanti teman-teman coba hitung, misalkan, oh dengan modal 100 juta ini, aku mengalami kerugian atau resiko di market rugi itu 7%. 7%-nya dari 100 juta itu berapa sih? 7 juta. Oke nggak ya? Nggak masalah sih aku stop loss 7 juta tuh nggak masalah. Berarti angka ini udah angka yang pas. Kalau ternyata udah dikecilin jadi 10%, angka stop loss 7 juta atau 10 juta itu tadi masih terlalu besar, berarti modal awalnya yang harus dikurangi. Misalkan nggak siap 1M ya, 500 juta dulu. Kira-kira kayak gitu. Itu poin kedua tentang diversifikasi. Dan poin ketiga, mengulang yang tadi juga, beli saham sebaiknya dengan nominal yang sama atau nominal yang teratur. Misalkan 10%-an atau nyicil 5% kali 2 gitu ya. Atau kalau 20%-an berarti dalam beli satu saham tuh 10% kali 2 gitu. Jadi boleh di dua harga tapi ada maksimalnya berapa dan nominalnya tuh mesti sama. Kalau 200 juta terus, 100 juta terus kayak gitu. Atau kalau mau beli separuh-separuh dulu juga nggak apa-apa. Jadi kenapa kita penting dengan nominal yang sama seperti itu untuk meminimalisir efek kita ketika percaya diri beli banyak ternyata rugi. Tapi ketika kita nggak percaya diri, kita ragu-ragu, kita beli sedikit, tapi ternyata secara persentase untungnya besar. Nah itu nggak bagus. Jadi itu akan bikin kita jadi nggak objektif dalam mengambil keputusan. Dengan nominal yang sama seperti ini, maka kita bisa mengasah kemampuan teknikal kita tanpa harus kita stres dengan kerugian dan keuntungan yang labil gitu. Terus poin berikutnya adalah yang keempat, poin berikutnya adalah mengerti kapan harus membatasi resiko. Kalau sampai harga saham bergerak di luar ekspektasi kita, kapan harus cut loss, kapan taunya ini bergerak, wah ini sebenarnya turun normal nggak apa-apa nih, atau ini udah nggak normal, ini udah nggak bagus, kapan harus keluar, kapan harus cut loss. Nah itu secara teknikal harus tahu untuk trader. Kalau nggak mau sampai yang nomor 4 ini nggak mau pusing, ya udah investasi aja jangka panjang, pakai poin 1, 2, 3 tadi udah cukup. Pilihan sahamnya juga tadi saya udah share. Cara membelinya gimana? Kalau cara belinya buat investor justru lebih fleksibel. Misalkan mau pakai uang 1M, satu saham 200 juta gitu. Nah mungkin hari ini beli 50 juta dulu, terus pas turun beli nambah lagi 50 juta lagi. Ternyata 3 kali beli pas turun, besoknya mungkin pekan depannya dia naik gitu. Masih punya alokasi 50 juta untuk saham A ini. Ya, berarti baru punya 150 juta dari 200 juta. Pas dia naik di Desember nanti, boleh tuh dibeli lagi. Jadi nggak harus pas turun terus. Itu namanya dollar cost averaging ya. Jadi semoga nggak terlalu cepat, semoga bisa dipahami. Oke, jadi intinya kalau untuk yang pemula mau baru bergabung gitu ya untuk saham ini, yang paling penting adalah kita harus sadar dulu gitu ya Miss ya tentang manajemen resikonya. Nggak boleh kayak wah udah saham semuanya, dikasih semuanya, nanti kalau jatuh stres sendiri gitu ya Miss ya. Oke, selanjutnya nih Miss, ada pertanyaan kedua dari Pak Dilan. Pertanyaannya adalah, jadi kalau robot trading ini sebenarnya scam apa enggak ya Miss? Gimana Miss? Ya, jadi kalau bicara tentang robot trading, kalau memang benar-benar robot trading ya itu kita mesti ngecek kinerjanya. Tapi banyak yang pakai judul robot trading ini kan untuk sebagai kedok aja untuk mengemas pola skema Ponzi ini supaya kalau misalkan ada kerugian, mereka bisa bilang ini kan resiko investasi. Pasar forex kan naik dan turun gitu. Tapi bisa dilihat dari apa yang tadi pertama saya ceritain di awal. Kalau misalkan udah ada skema janjiin keuntungan, jadi nggak mungkin yang namanya trading tuh bisa dikasih, kamu sebulan untung segini, setahun untung segini, itu udah nggak mungkin. Mau pakai robot, mau pakai apapun udah nggak mungkin. Kalau robotnya benar-benar robot yang beneran, itu juga nggak mungkin kayak gitu. Karena market itu sifatnya sangat indecision gerakannya. Dan kedua, kalau ada member get member, skemanya mirip dengan MLM, itu biasa udah Ponzi juga untuk yang kedok apapun, mau kedok emas, mau kedok robot trading. Nah, sedangkan kalau robot trading itu sendiri, jika
kita gali definisi dari robot trading sendiri adalah menggunakan teknologi untuk melakukan stock screening, untuk melakukan crypto atau forex screening. Itu sebenarnya nggak masalah, it's part of teknologi gitu. Cuman banyak orang yang menyalahgunakan jadiin kedok itu gitu. Gitu sih. Oke, jadi yang pastinya kita harus cek dulu sih ya Miss ya, kinerjanya seperti apa, jangan langsung percaya gitu aja gitu ya Miss. Nah, selanjutnya nih Miss Ellen, ada pertanyaan ketiga dari Pak Hermansyah. Pertanyaannya adalah request bahas metal untuk progres kedepannya secara fundamental maupun isu. Oh, Bapak Hermansyah ini request gitu ya, khusus ke Ci Ellen. Nah, soalnya kan sekarang ini sudah book building. Saya lihat di Instagram, IM Trade ini bakal pecahin rekor Bukalapak. Bagaimana nih menurut Ci Ellen, apakah layak untuk diinvestasikan? Tadi nanya emiten secara khusus atau sektoral? Pertanyaannya adalah, sekarang ini kan sudah book building. Saya lihat di Instagram, building IM Trade ini bakal pecahin rekor Bukalapak. Nah, menurut Ci Ellen ini apakah layak untuk diinvestasikan? Saya agak kurang nangkep pertanyaannya, book building emiten apa yang dimaksud kurang jelas. Cuman tadi ada disebut sektor metals, mungkin saya jawab dari sentimen sektor metal sendiri. Metals, kalau kita bicara tentang nikel, ini sangat menarik sekali memang ke depan. Nikel ini akan sangat banyak sekali digunakan untuk pembuatan atau produksi baterai untuk electric vehicle, di mana ke depan tuh China, Eropa, dan juga negara-negara maju udah mulai mengarah ke green energy, dan batu bara dianggap sebagai satu yang non ESG gitu ya, non environmental social governance gitu. Jadi memang jangka panjangnya memang prospeknya bagus, tapi untuk jangka pendek sendiri kita masih harus lihat secara teknikalnya gitu, baik untuk sektor metals, baik nikel maupun yang lainnya. Untuk harga timah sendiri saat ini juga masih terus tren naik, cuman ya emitennya belum terlalu banyak tinggi naiknya, ya kita masih wait and see untuk sektor metals ini. Saat ini yang masih banyak permintaan adalah sektor batu bara atau yang berkaitan dengan bahan bakar ya, batu bara dan migas, terutama sih batu bara karena kebutuhan untuk industri di China dan juga kebutuhan untuk rumah tangganya itu masih sangat tinggi sekali. Sekarang masih masuk winter, musim dingin, dan Indonesia juga masuk musim penghujan, sehingga supply atau produksi batu bara itu sangat berkurang sekali meskipun China masih berusaha mengintervensi. Jadi kalau untuk metal sendiri kita masih wait and see, sedangkan kalau untuk komoditas yang lain yang mungkin bisa diperhatikan adalah batu bara. Tadi ada kaitan pertanyaan dengan Bukalapak, saya nggak gitu nangkep sih sebenarnya yang ditanyain emiten apa gitu. Oke. Kalau tadi untuk yang bahas mengenai metals, berarti betul ya Miss Ellen ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Pak Hermansyah terjawab ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir nih Miss Ellen. Izin bertanya, bagusan averaging up atau down ya? Karena kalau averaging up biasanya sudah terkonfirmasi bahwa pergerakan harganya akan mengarah ke atas dan kita bisa jual. Sedangkan kalau averaging down, kita ini belum tentu tahu di mana titik support terendahnya. Gimana, Miss? Ya, sebenarnya kembali lagi ke mindset investasi atau trading. Kalau trading yang boleh averaging up adalah trader untuk tren jangka menengah atau tren follower atau super trader. Di IM Trade ada dijelasin di menu edukasi kalau mau lihat itu, dan besok juga saya akan masih bahas di seminar hari Sabtu jam 10 pagi. Download aja aplikasi IM Trade biar bisa ikutin. Jadi gini, kalau averaging up buat tren follower ya, itu teman-teman boleh belinya ketika dia breakout kedua. Kalau udah breakout ketiga, breakout keempat, itu udah agak-agak telat. Nah, mungkin saya bisa share sedikit secara visual supaya ada gambaran. Nah, ini contohnya ya, saya coba cariin saham yang cocok. Ini adalah contohnya saham Adikarya sebelum dia uptrend.
ini kan dia konsolidasi panjang dulu. Yang saya maksud breakout pertama adalah breakout ketika habis konsolidasi panjang. Nah, kalau misalkan ini baru breakout 2 kali di sini, ini sekali di sini, terus ini sideways lagi breakout 2 kali, ini masih boleh average up. Ya, jadi ini beli pertama, ini beli kedua, ini average up boleh. Tapi kalau udah breakout yang ketiga kali dan seterusnya agak berisiko, udah mulai riskan. Jadi sebaiknya udah yang ketiga kali dan seterusnya tuh udah nggak averaging up, apalagi udah sampai atas di sini gitu. Nah, sedangkan kalau average down itu kapan kita melakukan average down? Sebenarnya mungkin mindsetnya jangan average down, mindsetnya adalah dollar cost averaging. Bedanya apa sih dollar cost averaging dengan average down? Dollar cost averaging itu sebenarnya nggak peduli dia mau naik mau turun. Jadi beli secara bertahap. Nah, tadi kalau yang contoh adikarya tuh untuk trader. Sekarang saya mau jelaskan untuk yang investor. Untuk investor pastinya dilihat dari fundamental perusahaan dulu dan kemudian dari valuasinya baru kemudian ke harga sahamnya. Nah, ini adalah contoh emiten ICBP yang saya bilang tadi valuasinya cukup murah, tapi data valuasi kebetulan nggak bisa saya kasih lihat saat ini. PE band-nya besok saya akan kasih lihat di Sinar Sabtu ya. Jadi teman-teman kalau tentang dollar cost averaging tadi, prinsipnya gimana? Prinsipnya gini, ini ICBP sebenarnya dia valuasi udah cukup murah dari beberapa bulan terakhir, ya, dari beberapa bulan. Mungkin pas bulan Juli kemarin, teman-teman merasa wah ini udah murah nih valuasi, aku beli dapat di harga di sini 89.50. Kemudian sebulan berikutnya, sebulan sekali ceritanya mungkin sebulan sekali beli. Di Agustus lihat lagi, wah dapat harga lebih murah lagi nih gitu. Jadi ini juga harus diawali dengan money management setting dulu, kayak yang tadi saya bilang di awal. Misalkan punya 1M, di set untuk ICBP, misalkan 200 juta. Nah di sini mungkin beli dulu, aku beli deh 50 juta, masih ada amunisi 150 juta untuk saham ICBP ini. Bulan depannya dicek, ternyata turun loh, aku beli lagi deh 50 juta, dapat lotnya lebih banyak dan harganya jadi ter-average turun. Kemudian bulan berikutnya di bulan September lihat wah harganya masih murah nih dan valuasinya juga masih oke, COVID-19 juga udah mulai recover, IHSG juga udah mulai naik gitu, saham perbankan udah mulai naik, jadi banyak asumsi kan ya. Oke deh, aku mau masukin lagi 50 juta lagi untuk si ICBP ini. Jadi sudah 150 juta. Kemudian bulan depannya lihat si ICBP ini di Oktober ternyata naik di sini. Nah, dan ini secara teknikal memang udah ada tanda reversal atau tanda pembalikan arah naik gitu ya. Jadi di sini udah mulai breakout. Pas breakout di sini, teman-teman lihat, waduh, harganya naik nih. Aku masih punya amunisi 50 juta buat ICBP. Ya udah aku beli lagi di sini. Jadi ini adalah dollar cost averaging. Ini bukan averaging down. Jadi dollar cost averaging itu nggak anti beli ketika dia naik juga gitu. Dan ini beli secara bertahap. Kemudian duitnya habis dong ya. Alokasinya buat ICBP ini 200 juta habis. Oke, udah. Setelah itu mau naik mau turun merem mata. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan pakai emosi, aku mau lagi nambah lagi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di market. ICBP ini bakalan naiknya cepat atau dia stagnan. Kalau dia stagnan, teman-teman nanti kesel kayak, wah duit yang kelebihannya tahu gitu aku pakai buat saham yang lainnya. Mungkin masih punya 800 jutanya bisa pilih buat saham yang lain. Contoh misalkan BBCA sih sebenarnya valuasi udah tinggi ya, tapi dia sempat ada koreksi dalam turun 3 pekan terakhir ini ya, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh aja sih. Oke, terus kemudian Astra International juga valuasi juga udah fair value, tapi ini lumayan harganya dibandingkan 3 pekan yang lalu, jadi seandainya mau diversifikasi boleh juga untuk investasi gitu. Jadi itu bedanya averaging up dan dollar cost averaging. Baik, Miss Ellen, thank you. Semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, sudah memuaskan karena kalau dilihat sudah cukup jelas, bahkan dikasih contoh-contohnya gitu ya sama Miss Ellen. Pertanyaan terakhir nih Miss Ellen sepertinya, dari Pak Herman Sundawa. Beliau nanya, kalau misalkan saya pegawai dan waktu untuk mengamatinya lebih sedikit, apakah mungkin ada tipsnya Miss? Jadi beliau ini tetap mau investasi dan tetap kerja juga, gimana nih Miss Ellen?
Ya, jadi kalau misalkan mau tetap investasi dan juga kerja, mungkin saran saya adalah strategi yang digunakan adalah investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu pilihannya dua. Cara belinya yang pertama tadi dengan dollar cost averaging, cara beli yang kedua adalah dengan strategi lump sum. Lump sum tuh sekali beli langsung beli sekali habis gitu. Jadi misalkan punya modal untuk satu saham 200 juta tadi, 200 juta langsung dibeliin langsung habis ya habis gitu. Mungkin kalau di kondisi market seperti saat ini masih bisa dollar cost averaging sampai bulan Desember. Saya bukan penggemar strategi dollar cost averaging. Kenapa? Karena menurut saya nggak suka beli saham yang secara valuasi dan secara harga tuh udah naik terus dari tahun ke tahun. Jadi kalau dollar cost averaging-nya terus-menerus, setiap bulan sepanjang tahun, chart udah naik tinggi, valuasi udah naik tinggi, itu dibeli terus. Nah, kalau saya pribadi buat long term investing, saya sukanya mix, dipadukan dollar cost averaging dengan lump sum. Jadi dollar cost averaging-nya atau beli bertahapnya itu pas ketika valuasinya murah. Contohnya kayak ICBP tadi, beli di bulan-bulan pas valuasi murah dan sekarang pun masih murah valuasinya. Tapi begitu nanti valuasinya udah tinggi, ya udah kita biarin aja, kita diemin aja. Terus gimana dong buat duit yang kita dapat dari sehari-hari kita kerja? Ya udah kumpulin aja, tabung aja dulu. Nunggu sampai nanti blue chip atau perusahaan yang bagus-bagus tuh jatuh dalam, baru kita masuk lagi. Karena kalau di dollar cost averagingin terus, bahayanya adalah contoh kayak saham Unilever itu kalau teman-teman yang lakuin dollar cost averaging dari 2018 sampai sekarang itu nggak berbuah sama sekali gitu. Jadi makanya ketika DCA strategi DCA ini aku benar-benar combine dengan strategi lump sum ya. Jadi DCA-nya tuh nggak yang terlalu lebar rentang waktunya, tapi kita melakukan DCA ketika valuasinya masih murah gitu. Oke, terima kasih Miss Ellen untuk tipsnya. Semoga Pak Herman Sundawa tadi sudah sesuai ya dengan jawabannya seperti yang diharapkan. Ternyata Miss Ellen, sorry, masih ada satu pertanyaan lagi nih, terakhir nih ya kali ini, benar. Dari Joe, Miss, mana ya yang lebih baik mengikuti teknik analisis yang sepertinya terdapat smart money atau bandarmologi oleh bandar scalper? Silakan, Miss. Thank you. Jadi kalau kita menggunakan analisis teknikal, prinsip dari analisis teknikal sendiri adalah melihat supply and demand. Ketika supply lebih besar, maka harga saham atau kripto akan cenderung sideways atau lebih turun. Tapi ketika demand atau permintaan lebih besar, maka harga saham dan kripto akan cenderung naik. Nah, kalau ditanya tentang bandarmologi itu apa sih? Ilmu ngecekin bandar geraknya kemana. Pertanyaan saya, siapakah bandar? Kata definisi bandar itu menjadi sangat subjektif sekali. Definisi bandar ini sebenarnya konotasinya agak negatif, orang-orang yang memanipulasi pergerakan harga saham. Tapi apakah harga saham, harga kripto itu naik dan turun? Itu semuanya karena mau dimanipulasi. Apakah semuanya karena si ulah si bandar? Enggak. Jadi harga saham bisa naik dan turun itu kan karena investor ya, baik retail maupun smart money, investor asing, investor lokal, aset manajemen reksadana, mereka beli dengan cara untuk untuk investasi. Oke, kalau gitu kita jangan kita nggak usah terlalu mikirin pergerakan si bandarmologi ini, mereka beli saham apa, jual apa, dari sekuritas mana. Semuanya itu udah tercermin, udah discounted di analisis teknikal dari pergerakan harga dan juga volumenya. Baik si orang yang mau manipulasi harga maupun si smart money yang mereka investor yang mereka benar-benar beli saham untuk investasi gitu. Nah, kalau teman-teman mau melihat pergerakan broker movement intraday harian, mungkin itu bermanfaat, tapi untuk scalper aja. Tapi untuk swing trader, saya pribadi selama bertahun-tahun trading itu saya hampir nggak peduli siapa beli apa, siapa jual apa. Ya, jadi benar-benar kelihatan dari chartnya. Kalau misalkan ini chartnya nggak bagus, entah si bandar atau si smart money atau siapapun, mereka mulai distribusi atau buang barang, itu ketahuan gitu. Jadi biasanya candle-nya langsung habis naik, jatuh, volumenya tinggi. Nah, itu biasa tanda awal distribusi, kita harus cepat keluar atau cepat exit gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu dipusingin untuk perputaran ini dari sekuritas mana-mana dan seterusnya. Lebih fokus ke teknikalnya aja kalau saya pribadi. Oke, itu dia
tips dari Miss Ellen gitu ya. Dan benar juga nih Miss Ellen. Jadi yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk kita di sesi webinar sore hari ini. Dan terima kasih Miss Ellen sudah hadir bersama kita, sudah membagikan ilmu-ilmunya gitu ya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena kebetulan Miss Ellen juga setelah ini ada agenda lagi nih ya Miss Ellen ya. Jadi jika ingin langsung live, dipersilakan Miss Ellen. Terima kasih sebelumnya Miss Ellen. Terima kasih Lina, thank you BMB, sukses selalu.